Kematian Yasim 68 tahun, seorang warga di Rokan Hilir yang tewas diterkam buaya menyisakan trauma bagi Surnardi anak korban. Diketahui korban Yasim sebelumnya tewas diterkam buaya saat tengah memancing di sebuah parit di Dusun Teluk Durian Kecamatan Kubu Babu Salam Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu. Sunardi anak korban rupanya sempat menyaksikan detik-detik tubuh ayahnya diterkam hewan predator itu. Sebelumnya, korban saat itu sempat hilang-hilang dilakukan pencarian oleh anak korban bersama sejumlah warga lainnya. Bermula saat anak korban mendengar suara bantingan di dalam air di sebuah kali. Saat didatangi, betapa syoknya Sunardi melihat jasad ayahnya berada di mulut buaya. Sunardi bersama warga langsung berupaya mengevakuasi jasad korban dengan menangkap buaya itu. Warga lalu memanfaatkan mesin genset untuk menyetrum buaya yang masih berada di air. Setelah buaya berhasil dilumpuhkan, warga mengeluarkan mayat korban. Saat dikeluarkan dari mulut buaya, ternyata mayat korban sudah tidak lengkap, kepalanya putus dari badan. Setelah mengangkat mayat korban, warga menyeret buaya ke darat. Perut buaya dewasa itu dibelah dan kepala korban ditemukan di dalamnya. Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni membenarkan perihal peristiwa itu. Isa Imam menyebutkan sebelum ditemukan, korban berpamitan kepada istrinya untuk memancing ikan di daerah Dusun Teluk Durian. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung kembali ke rumah. Atas laporan dari istri korban, warga mulai melakukan pencarian. Warga langsung ke lokasi tempat korban mancing melakukan pencarian dan anak korban menemukan motor sang ayah. Warga yang datang beramai-ramai mendengar suara hentakan air dari jarak sekitar 200 meter di lokasi penemuan alat pancing. Terlihat buaya dari dalam air yang dalam mulutnya terdapat mayat korban. Warga kemudian berhasil menangkap buaya dan mengevakuasi jasad korban dari dalam perut buaya. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis dari puskesmas, tak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain dari korban. Korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Keluarga juga telah mengikhlaskan kematian korban dan menolak untuk diautopsi pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Fadila Dan saya Anjulu Vitasari. Kami akan membawakan berita tentang seorang warga Teluk Durian, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang ditemukan tewas mengenaskan setelah diterkam buaya muara yang berukuran besar pada Kamis 19 September malam. Korbannya ialah Yasim yang berumur 68 tahun. Di sini kami sudah mengundang dua narasumber, ialah istri dari korban dan satu lagi warga yang mengikut evakuasi korban tersebut. Kepada dua narasumber kami persilahkan untuk memasuki podcast kami. Tunggu apa dulu? Kami sudah mengundang istri korban dan salah satu warga yang ikut mengevakuasi korban. Baik Bu, awalnya ceritanya itu bagaimana ya Bu? Sehingga suami Ibu itu pergi memancing dan akhirnya diterkam oleh buaya. Di saat Kamis malam, suami saya izin kepada saya untuk pergi memancing di paret yang ada di Teluk Durian. Tapi semakin hari semakin malam, suami saya tidak kunjung pulang, dan saya pun mengajak para warga untuk mencari suami saya di paret tersebut. Hingga malam tidak jumpa juga, Bu. Terus, Bu? Ya, dan saya sebagai warga sekitar karena diajak oleh istri dari korban tersebut untuk mencari suaminya yang tidak kunjung pulang. Kami mencari di sebuah parit yang ada di Teluk Durian tersebut. Saya dan teman-teman saya warga sekitar hanya menemukan pancing, baju korban, dan alat kendaraan yang digunakan oleh korban. Di situ kami hanya membawa senter dan senjata lainnya. Siapa tahu kan ada kejadian yang juga. Terus Pak, setelah itu apa yang Bapak dan warga sekitar lakukan setelah tidak menemukan korban? Saya dan warga sekitar melanjutkan pencarian menelusuri area parit tersebut hingga melanjutkan pencarian dikarenakan cuaca pun tidak mendukung.
kami memutuskan untuk pulang dan mencari di hari Jumat. Pada Jumat paginya, kami beramai-ramai dengan warga sekitar untuk mencari suami ibu ini. Pada pukul 7, setengah 7, kurang lebih begitu kan, saya mencari ke area yang masih ada bekas alat pancing tersebut seperti kendaraan, pakaian. Saya mendengar dari kejauhan ada suara bantingan yang sangat kuat. Saya pun mengajak warga sekitar untuk mendatangi suara kejadian tersebut. Sampai kami sana, kami hanya melihat buih-buih bekas bantingan. Karena merasa curiga, kami warga pun menunggu hingga akhirnya muncullah seekor buaya yang membawa jasad suami dari ibu ini. Jadi setelah bapak dan para warga menemukan buaya yang membawa jasad korban, apa yang bapak dan warga sekitar lakukan? Kami pun bergegas untuk pulang mengambil mesin, tombak, alat setrum, dan alat-alat lainnya. Di situ kami menggunakan mesin untuk menyetrum buaya tersebut, karena buaya tersebut berada di sarang dan membawa jasad korban tersebut. Cukup lama membuat alat setrumnya, kami pun memutuskan untuk terjun ke pinggir parit untuk menyetrum buaya tersebut. Tidak berselang lama, kami pun mendapatkan buaya tersebut tersetrum hingga kalang kabut. Pada Jumat pagi kami melakukan pencarian, dan sampai kami di tempat yang korban tidak ditemukan itu, kami melanjutkan pencarian lagi. Ada suatu kejadian yang membuat kejanggalan. Kami mendengarkan suara bantingan air yang sangat keras. Saya pun berbondong-bondong membawa warga sekitar untuk mendatangi tempat tersebut. Sampainya kami di sana, kami hanya menemukan gelembung-gelembung dalam air. Kami pun dengan warga tersebut menunggu hingga saya pun dengan warga tersebut menunggu gelembung itu hilang karena ingin melihat apa yang ada di situ. Tidak berselang lama, kami menemukan seekor buaya yang sedang membawa jasad korban yang sudah mengenaskan. Saya pun mengajak warga sekitar untuk melakukan pemburuan terhadap buaya tersebut. Kami pun pulang mengambil tombak, parang, mesin, dan alat setrum. Setelah kami sampai rumah, menyusun alat tersebut di sebuah mobil, kami bawa ke tempat korban tersebut yang dimakan oleh buaya. Kami merakit semua persenjataan dengan lengkap. Situlah tidak berapa lama kami mulai terjun ke pinggiran parit, mulai menyetrum. Di situ saya dengan berani, dengan percaya diri, saya turun memegang setrum. Saya setrum di area yang sudah saya yakini itu sarang buaya. Saya setrum dan ternyata benar di situ sarang buaya. Buaya tersebut pun melakukan perlawanan dan tegang. Tidak berapa lama buaya tersebut mati. Jadi setelah buaya itu mati, bagaimana bapak dan para warga untuk mengevakuasi jasad korban? Saya dan warga pun berantusias untuk membuka baju, sepatu bot yang dipakai untuk turun ke bawah, menarik buaya ke atas dan membawa jasad tersebut ke atas. Saya dan warga pun turun, menarik buaya ke atas dan menarik jasad. Sayangnya jasad tersebut tidak mengenaskan sekali, karena hanya sisa tinggal badannya saja. Jadi saat bapak dan para warga mengevakuasi korban dari dalam air, bagaimana kondisi tubuh korban? Apakah sebagian dari badannya sudah dimakan buaya atau seperti apa? Ya, sebagian tubuh korban sudah dimakan buaya seperti kepala dan tangannya. Kami pun membawa buaya tersebut ke atas. Pada saat di atas, kami melakukan pembelahan atau pemindahan perut buaya. Kami putarkan buaya tersebut
perutnya kami buat ke atas, lalu teman saya membawa parang dan membelah perut tersebut. Perutnya kan memiliki 2 lapisan jadi sangat tebal. Kami pun agak kesulitan membelah atau membedah perut buaya tersebut. Tidak berselang lama kami membedah 2 lapisan tersebut. Kami menemukan kepala korban dan tangan korban sudah berada di dalam perut buaya tersebut. Sabar dulu ya. Ya hanya itu yang dapat saya beritahu kepada mbak-mbak sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Agus dan Ibu Tini yang sudah menyampaikan insiden tersebut. Jadi, dengan adanya kejadian tersebut, kita sebagai warga kita sebaiknya harus lebih berhati-hati pada saat beraktivitas seperti memancing. Takutnya kita juga akan merasakan seperti yang dialami oleh korban. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan alam sekitar dan juga daerah-daerah perairan. Jadi sampai di sini aja podcast kami hari ini. Saya Rani Fadila Dan saya Anggil Vitasari mengakhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah terus saja. Sarung. Gede. Iya langsung bungkus. Oh, itu dia kepala ya. La ilallah.